Yasmin merasa diremehkan oleh Amelia. Dia menatap mata Amelia yang cerah. Dia kembali mengenakan kerudung sepanjang waktu, tetapi hanya memperlihatkan sepasang mata. Mata ini membuat orang berpikir bahwa dia adalah kecantikan yang seutuhnya. Yasmin sangat cemburu sehingga dia tidak sabar untuk menggali sepasang bola mata Amelia. Bagaimana mungkin tanah parit dari pedesaan ini menjadi wanita cantik? Harusnya dia menjadi gadis jelek. Amelia, hari ini adalah kesempatan yang baik, hari yang luar biasa untukmu. Pada saat ini, Mama Yulia dan suaminya Zidni Wijayanto datang dengan sekelompok tamu terhormat. Yulia adalah ibu tiri Amelia. Ketika dia masih muda, dia adalah seorang aktris populer di industri hiburan. Kini ia memiliki 2 orang putri dan masih terpelihara dengan baik, persis seperti seorang wanita muda yang cantik dengan daya pikat yang menawan. Yulia kini tidak dalam posisi seperti dahulu, tetapi dia sangat kaya. Tidak hanya berhasil merebut Zidni Wijayanto dari istri pertamanya, dia berhasil menjadi nyonya keluarga Wijayanto, dan dia juga menggunakan cara liciknya untuk menjadi penggemar orang kaya dan istri kaya dalam waktu singkat. Dalam pernikahan hari ini Yulia sangat cantik. Bahkan gaun pengantin Amelia dibelinya dari desainer Milan. Semua orang memuji Yulia atas dedikasinya dan selera fashionnya. Amelia berpura-pura tidak tahu apa-apa, hanya menunjukkan rasa malunya. Dia melihat ke pintu dengan penuh harap. Ini waktu yang tepat. Mengapa pengantin laki-laki tidak datang menjemput saya? Begitu suara itu terdengar ke telinga ibu tiri, ekspresi Yulia berubah. Semua orang saling memandang. Apa yang terjadi? Tidakkah pengantin wanita tahu bahwa dia akan menikah dengan suami yang sekarat yang tidak bisa apa-apa? Pernikahan ini ditakdirkan untuk tidak memiliki pengantin pria. Zidni Wijayanto melangkah maju, terlihat sedikit bersalah dan mengelak. Amelia, hari ini mempelai laki-laki agak tidak sehat, jadi dia tidak akan datang. Anda harus pergi ke rumah pernikahan sendiri. Amelia pun menurut, dan dengan cepat tersenyum patuh. Oke, kalau begitu aku pergi. Amelia naik ke mobil mewah sendirian. Para tamu melihat bayangan indah Amelia, dan mereka semua berkata bahwa dia adalah seorang udik dari pedesaan, dan melihat bahwa dia mengenakan gaun pengantin yang indah, sosoknya langsing dan ramping, dan temperamennya tak terlukiskan pada saat itu. Terlebih lagi, penampilannya yang patuh dan penurut yang tidak dia ketahui membuat semua orang bersimpati, dan semua orang melihat ke arah Yulia mulai menunjuk dan berbisik. Bukankah ibu tiri Amelia ini sangat baik di depan saja? Tetapi sebenarnya bukan ibu tiri malaikat yang mengatur pengantin pria yang cacat untuk putri tirinya. Dia ingin menggunakan anak perempuan lain untuk menikah dengan pria seperti itu, bukan anaknya sendiri. Orang yang datang pada pernikahan itu tidak ada yang tidak membicarakannya, semua berbisik menjelekkan Yulia. Citra Yulia menjadi jelek. Pernikahan awalnya sepenuhnya di bawah kendalinya. Tetapi Amelia langsung membalikkan keadaan dan membuatnya malu. Sepertinya dia meremehkan Amelia. Namun, masa depan itu panjang, dia memiliki beberapa cara untuk menyembuhkannya dan bahkan memuaskan egonya yang rusak. Amelia datang ke Green Garden dan memasuki rumah itu. Rumah itu baru, rumah yang dipersiapkan memang untuknya. Tidak ada lampu di rumah baru, gelap gulita, dan suasananya agak dingin. Sepasang pupil hitam Amelia memancarkan cahaya waspada dan penasaran di kegelapan. Dia datang ke tempat tidur dan samar-samar melihat seorang pria berbaring di tempat tidur besar yang empuk. Ini suaminya, masa depannya, takdirnya. Amelia mengulurkan tangannya untuk memberinya denyut nadi. Tapi di detik berikutnya, pergelangan tangannya yang kecil ramping erat digenggam oleh beberapa jari yang hangat, dan dunia berbalik, dia sudah berada di bawah tubuhnya, tubuh pria tinggi nan gagah. Amelia sangat kaget dan mengira suaminya yang baru menikah adalah suami hantu yang sangat sakit,
lumpuh tidak bisa apa-apa, tetapi sekarang jari-jari yang menggenggam pergelangan tangannya yang cemerlang itu kuat dan dia jelas pria yang sangat sehat. Siapa dia? Apakah dia suaminya atau penculik? Amelia dengan cepat menekuk lututnya dan mendorong ke arah depan. Tetapi pria itu bahkan lebih cepat lagi, dia dengan mudah menghindari serangannya, menekuk lututnya dan menekannya secara langsung sehingga dia tidak bisa bergerak. Tindakannya cepat, akurat, dan kejam. "Kamu siapa? Lepaskan saya. Kenapa kamu tiba-tiba melakukan ini padaku? Jangan memaksaku, pergi kamu!" Amelia berteriak seperti anak kecil yang akan diculik oleh orang tak dikenal. Amelia berjuang keras, dan kedua tubuh itu saling bergesekan dipisahkan oleh kain tipis. Segera sebuah suara yang dalam dan magnetis terdengar di telinganya. Pengantin wanita sangat bersemangat. Apakah dia menginginkan sesuatu yang istimewa malam ini? Suara pria yang seperti meledeknya membisikkan hal tersebut di telinganya yang membuat dia sangat geli hingga merinding. Menjijikkan. Amelia tiba-tiba berpikir bahwa mungkin hanya suaminya yang baru menikah yang tiba-tiba muncul di ruangan ini. Jelas sekarang dia tidak memiliki masalah fisik dan dia adalah seorang pemuda yang kuat. Pada saat ini, jari-jari ramping pria itu jatuh di sepanjang dagunya ke kancing saku roknya, melepaskannya satu persatu. Amelia dengan cepat meraih tangan besarnya. "Aku tidak bergerak lagi. Apa yang kamu lakukan?" "Melakukan tugas yang diharapkan." "Tugas?" Amelia bingung dengan perkataan Henry. Pada saat ini, Amelia mendengar suara licik datang dari luar jendela rumah baru ini, dan itu adalah pelayan yang menghentikan Nyonya Hilda. "Nyonya tua, ini tidak baik, ayo kembali." "Diam." Wanita tua itu membuat isyarat dengan keras. "Aku akan mendengarkan dengan telingaku daripada melihat dengan mataku." Nyonya Hilda menempel di jendela dan menguping. Amelia ingin bangun untuk melihat pergerakan bayangan, tapi pria yang sekarang telah menjadi suaminya yaitu Henry Mahendra menekan bahunya yang harum dengan satu tangan dan mendorong punggungnya cepat. Amelia menebak bahwa dia sedang melakukan pertunjukan untuk wanita tua di luar dan membutuhkan kerjasamanya. "Tapi, saya tidak tahu apa-apa." Mata Henry yang dalam dan sipit setajam elang di kegelapan. Dia memandang gadis di bawahnya, tetapi pada usia 20, alisnya sedikit berkerut, matanya tertutup dan memalukan. Dua tangan besar Henry mendekati pangkuannya dan ditarik keluar. "Apa?" Amelia hanya merasakan kulitnya dingin, lengan rampingnya berada di depan jantungnya membuat salib. "Dia seorang gadis," serunya ketakutan. Henry mengerutkan bibirnya. "Jadi kamu akan berteriak sekarang?" Amelia mengangkat matanya. "Dasar tidak tahu malu." Henry meletakkan tangannya di sampingnya, dengan merendahkan menjebaknya di lengan halusnya, dan kemudian meniru beberapa gerakan ekstrim. Di ruangan yang begitu gelap, tempat tidur besar berderit olehnya dan memenuhi ruangan dengan suara yang tidak diinginkan ini. Amelia bagaimanapun juga adalah seorang gadis, dan daun telinganya yang seputih saljunya berwarna merah seolah akan terbakar. "Teruslah berteriak, atau aku akan marah." Saat ini, dia membuat ancaman rendah. Amelia gemetar. Dia sama sekali tidak meragukan kata-katanya, jadi dia menutup matanya dan berteriak bekerja sama dengannya. Nyonya Hilda di luar menyatukan tangannya, dengan sangat menghargai. "Hebat, cucu saya bukannya tidak kompeten, dia akan bekerja dengan baik. Semoga nenek moyang saya memberkati saya ingin memiliki cicit sekarang ye." Nyonya Hilda menari dengan gembira, dan segera pergi ke aula leluhur untuk memberikan ucapan terima kasih kepada leluhurnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.